Kita masuk pada pembahasan materi kali ini, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Sekali lagi, operasi hitung bentuk aljabar itu mirip dengan operasi hitung pada bilangan, di mana terdapat 4 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pertama, kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita masuk dulu pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum saya menjelaskan penjumlahan dan pengurangan, ada hal atau yang wajib kalian mesti lihat atau perhatikan pada bentuk aljabar untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan. Apa itu? Yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oke, jadi pada penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan ketika itu berasal dari suku sejenis. Jika dia tidak berasal dari suku sejenis atau sukunya tidak sejenis, itu tidak dapat dilakukan penjumlahan maupun pengurangan. Yang mana itu suku sejenis? Coba kita perhatikan ini bentuk aljabar. Contoh bentuk aljabar yang ini, yang di atas dulu. Ada 2x y ditambah 7x kuadrat y dikurang 8x y ditambah 5x kuadrat y. 2x y dan min 8x y ini merupakan suku sejenis. Kenapa sukunya sejenis? Karena jika kita ingin mengetahui suku sejenis, yang kita perhatikan adalah variabelnya. Sekali lagi, jika kita ingin melihat bahwasanya dia berasal dari suku sejenis, yang kita perhatikan adalah variabelnya. Jadi, variabel antara 2xy dan min 8xy itu sama, yaitu variabelnya xy. Sedangkan untuk yang suku sejenis selanjutnya adalah 7x kuadrat y dan 5x kuadrat y. Kenapa? Karena sama-sama memiliki suku yang berasal dari x kuadrat y. Jadi, suku sejenis itu tidak tergantung dari hurufnya saja. Akan tetapi, yang mesti kita perhatikan juga adalah pangkatnya. Oke, jadi ada 2 hal yang mesti kita perhatikan suatu suku dikatakan sejenis. Yang pertama, otomatis hurufnya harus sama. Hurufnya harus sama. Misalnya sama-sama X, sama-sama Y, atau sama-sama A, sama-sama B, sama-sama C, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti kalian perhatikan adalah pangkatnya. Misalnya kayak ini, x, y, dan di sini x kuadrat y. Ingat, kedua suku ini, x, y, dan x kuadrat y itu tidak sejenis. Dia bukan suku yang sejenis. Pak Wedi berikan simbol seperti ini artinya tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini X di sini memiliki pangkat 1, sedangkan X yang di sini memiliki pangkat 2. Makanya dia itu tidak sejenis. Oke, makanya dia tidak sejenis. Jadi ada 2 hal, kembali lagi Pak Wedi ingatkan, dikatakan suku sejenis kalau yang pertama dia berasal dari huruf yang sama, yang kedua berasal dari pangkat yang sama. Paham ya? Jadi xy itu tidak sama dengan x kuadrat y. Setelah kita pahami suku sejenis dan suku tidak sejenis, maka kita lanjut pada penjumlahan dan pengurangan. Oke, seperti yang tadi saya katakan, dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan ketika sukunya sejenis. Kita masuk pada contoh. Sederhanakanlah suku-suku aljabar berikut.
Oke, di sini katanya cuman menyederhanakan atau cuman sederhanakan lah. Jadi kita tidak mencari nilainya dulu, cuma disederhanakan. Oke, yang pertama adalah soal yang pertama, 2x kurang 3y ditambah 7x ditambah 3x dikurang 3 ditambah 4y ditambah 6. Jika kita memerhatikan pada bentuk aljabar soal bagian A, ini ada berapa suku? Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 suku. Ingat, ada 7 suku. Namun yang sejenis itu ada berapa? Oke, kita lihat. Yang pertama X. Yang memiliki suku X yang lain ada berapa? Ada 1, 2, 3. Jadi yang pertama itu adalah suku sejenis. Yang pertama adalah suku yang variabelnya X. Itu adalah suku sejenis yang pertama. Kemudian suku sejenis yang kedua adalah yang memiliki variabel Y. Oke, ini min 3Y dan juga positif 4Y. Ini adalah suku sejenis yang kedua. Kemudian suku sejenis yang selanjutnya adalah yang tidak sama sekali memiliki variabel atau hanya nilai konstanta, yaitu min 3 dan 6. Jadi pada bentuk aljabar di sini ada 3 suku sejenis. Yang pertama suku yang memiliki variabel X, dan selanjutnya adalah suku yang memiliki variabel Y, dan suku sejenis yang selanjutnya atau yang terakhir adalah yang tidak memiliki sama sekali variabel, yaitu min 3 dan 6. Kemudian bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan bentuk aljabar ini? Mudah saja. Yang mesti kalian lakukan adalah ini penyelesaian. Satukan dulu semua suku yang sejenis. Ingat, satukan dulu semua suku yang sejenis. Jadi suku yang sejenis yang pertama kita satukan, yaitu yang memiliki variabel X. Semua itu kita kasih satukan dulu yang memiliki variabel X. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 2X, kemudian ada 7X, kemudian ada positif 3X atau ditambah 3X. Jadi kenapa di sini dia ditambah? Karena di depannya 7, itu adalah tanda tambah ya. Di depan 7 adalah tanda tambah, di depannya juga 3 adalah tanda tambah. Kemudian setelah kita menyatukan atau membuat satu yang suku sejenis yang berasal dari variabel X, suku sejenis selanjutnya yang kita satukan adalah yang memiliki variabel Y. Oke, yang memiliki variabel Y. Yang pertama adalah yang 3Y ini. Apa di depannya 3? Ada simbol kurang atau negatif. Di sini ada simbol kurang. Jadi kita tulisnya di sini dikurang 3Y. Oke, dikurang 3Y. Kemudian 4, apa di depannya 4? Di depannya angka 4Y ini, di depannya angka 4Y ini ada tanda tambah. Makanya ditulis di sini ditambah 4Y. Oke, ditambah 4Y. Jadi min 3Y ditambah 4Y. Oke. Kemudian setelah sudah selesai menyatukan yang memiliki suku sejenis yang berasal dari variabel Y, yang terakhir adalah suku sejenis yang berasal dari nilai konstanta, yaitu min 3 dan 6. Jadi lihat apa di depannya 3 adalah tanda kurang atau tanda negatif di sini. Jadi ditulis seperti ini. Dikurang 3 tambah 6. Jadi selalu kita memerhatikan apa tanda yang berada di depan angka tersebut. Oke, perhatikan.
Jadi 2x ditambah 7x ditambah 3x dikurang 3y ditambah 4y dikurang 3 ditambah 6. Supaya kalian tidak kebingungan bagaimana cara menyelesaikan ini, ingat ya, ini penjumlahan dan pengurangan. Sama persis cara pengerjaannya dengan bentuk bilangan. Pada bentuk bilangan, kalau dia berasal dari penjumlahan dan pengurangan, kita selalu mulainya itu menghitungnya atau menjumlahkannya itu atau mengoperasikannya dari kiri ke kanan. Ingat, dari kiri ke kanan. Jadi yang mana yang bakalan kita jumlahkan atau kurangkan? Yang bakalan kita jumlahkan atau kurangkan itu adalah koefisiennya, bukan variabelnya. Ingat, koefisiennya saja, bukan variabelnya. Jadi yang dijumlahkan ataupun dikurangkan itu adalah bilangan yang di depannya ini. Bilangan yang di depannya ini, di depan variabel, yaitu koefisien. Jadi cara yang lebih bagus adalah kita buat dalam kurung seperti ini. Buat dalam kurung ini artinya, ingat, yang bakalan kita jumlahkan adalah 2, 7, dan 3. Itu yang bakalan kita jumlahkan. Karena ini merupakan berasal dari suku sejenis yaitu X, jadi Pak Wedi tulis X. Oke, baru balas kurung lagi seperti ini. Modelnya seperti ini. Setelah itu kita ditambah. Kemudian apa di depannya, kita buat lagi kurung, tambah, kita buat lagi dalam kurung. Kemudian di sini ada min 3y ditambah 4y. Oke, min 3y tambah 4y. Ingat sekali lagi, yang dijumlahkan itu ataupun dikurangkan itu yaitu adalah koefisiennya, bukan variabelnya. Jadi angkanya yang kita jumlahkan ataupun kurangkan yaitu ini min 3, angka di depannya 3 adalah negatif. Jadi min 3 ditambah 4. Kemudian ini merupakan suku sejenis yang berasal dari variabel y. Jadi min 3 ditambah 4. Oke, min 3 tambah 4. Kemudian kita tulis y. Dan yang terakhir, suku sejenis yang terakhir adalah min 3 ditambah 6. Oke, min 3 tambah 6. Ini kita tulis lagi ini ya, ditambah dalam kurung min 3 tambah 6. Jadi untuk memisahkan setiap suku ini, setiap suku ini kita gunakan tanda tambah, tapi ingat harus dikasih dalam kurung. Kemudian kita kerja. 2 tambah 7 berapa? Oke, 9. 9 tambah 3. Oke, betul sekali, 12. Karena kita sudah dapat nilainya, tinggal kita ikutkan dengan variabelnya. Jadi 12x. Kemudian lanjut ditambah min 3 tambah 4 berapa? Oke, betul sekali, min 3 tambah 4 sama dengan positif 1. Oke, positif 1. Kemudian kita tinggal masukkan variabelnya yaitu 1y. 1y ya. Karena di sini 1 seringkali kita tidak tulis, makanya 1y sama juga kalau kita tulis y. Oke. Dan yang terakhir adalah min 3 ditambah 6. Min 3 tambah 6 berapa? Oke, betul sekali, positif 6. Jadi min 3 tambah 6 adalah positif 3. Jadi jawaban untuk penyederhanaan bentuk aljabar ini adalah 12x ditambah y dan ditambah 3. 12x tambah y tambah 3. Kita lanjut pada soal selanjutnya, yaitu B
3AB dikurang 7A pangkat 2 atau 7A kuadrat ditambah 8AB dikurang 14A kuadrat. Jadi seperti yang sebelumnya, kita menyatukan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu 3AB ditambah 8AB. Kita kasih dalam kurung, kemudian kita tambah, habis itu kita buka kurung lagi, kemudian masukkan ini suku sejenis selanjutnya, yaitu min 7A kuadrat dengan min 14A kuadrat. Oke, jadi min 7A kuadrat dikurang 14A kuadrat. Kemudian kita satukan koefisiennya. Karena yang dijumlahkan dan dikurangkan itu pada bentuk aljabar adalah koefisien. Ingat, yang dijumlahkan ataupun dikurangkan pada bentuk aljabar itu adalah koefisien, bukan variabelnya. Tapi untuk menjumlahkan koefisiennya kita harus menyatukan dulu dari suku sejenis. Untuk suku sejenisnya kita bisa lihat dari variabel yang persis sama. Oke, kita kembali 3 ditambah 8, kemudian kita kasih keluar AB. 3 tambah 8 sama dengan berapa? Betul, 11AB. Kemudian kita tambah min 7 kurang 14A kuadrat atau A pangkat 2. Oke, jadi min 7 dikurang 14 berapa? Oke, betul sekali. Ingat ya, minus 7 dikurang 14, hasilnya adalah minus 21A kuadrat. Jadi modelnya seperti ini, 11AB ditambah dalam kurung, karena ini negatif ya, ditambah dalam kurung min 21A pangkat 2, atau bisa juga kalian tulisnya seperti ini, 11AB dikurang 21A pangkat 2. Jadi ini jawabannya sama ya, kedua jawaban ini sama. Kemudian kita masuk pada contoh yang ketiga, bagian C. Kalian bisa lihat 9A kuadrat ditambah 3AB dikurang 7B kuadrat dikurang 12B kuadrat ditambah 6AB ditambah 2A kuadrat. Jadi ini ada berapa suku ini? Ini lumayan banyak ya. Oke, jadi perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau untuk masalah suku, dia ada 6 suku. 1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Nah, untuk yang sejenis ada berapa? Kita perhatikan suku sejenis yang pertama adalah cari dulu yang A pangkat 2. Oke, yang A pangkat 2 yang mana? Oh, ada 1 temannya. Ada lagi yang 2A pangkat 2. Selain 9A pangkat 2 dan 2A pangkat 2, masih ada yang A pangkat 2? Oh, sudah tidak ada. Makanya kita satukan dia, 9A pangkat 2 ditambah 2A pangkat 2. Kemudian kita cari dulu, kita satukan yang pangkat 2 dulu ya. Kita satukan dulu yang ada pangkat 2-nya, karena lebih tinggi nilainya yang memiliki pangkat 2 ketimbang yang tidak memiliki pangkat. Kemudian kita lihat dulu B yang pangkat 2. Ada temannya B pangkat 2 min 7B pangkat 2. Oh, ternyata ada di sampingnya. Oke, jadi min 7B pangkat 2 dikurang 12B pangkat 2. Itu kita juga satukan. Atau masih ada yang lain yang memiliki B pangkat 2 di sini? Oke, sudah tidak ada ya. Cuman min 7B pangkat 2 dan min 12B pangkat 2. Makanya kita tulisnya, ingat, ditambah dalam kurung min 7B pangkat 2 atau min 7B kuadrat dikurang 12B kuadrat. Kemudian kita cari lagi suku selanjutnya, yaitu suku sejenis yang selanjutnya adalah yang memiliki AB, 3AB. Apakah dia memiliki teman yang ada AB-nya di sini?
Oh ya, betul sekali. Dia ada di sini yaitu 6AB. 6AB ya. Jadi kita masukkan lagi dia untuk suku sejenis selanjutnya yaitu 3AB ditambah 6AB. Sisa jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. Oke. Jadi perhatikan 9 tambah 2 untuk A kuadrat dulu ya. 9 tambah 2 jawabannya 11A kuadrat. Kemudian min 7 dikurang 12 yaitu min 19B kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah yang AB yaitu 3 tambah 6. 3 tambah 6 sama dengan 9AB. Jadi modelnya seperti ini, 11A kuadrat dikurang 19B kuadrat. Kenapa bisa dikurang 19B kuadrat? Itu mirip sama ini. Jadi kalian mau bisa tulis 9 tapi kasih dalam kurung ditambah tapi harus kasih dalam kurung juga min 19-nya. Atau langsung saja ditulis seperti ini. Dikurang 19B kuadrat kemudian ditambah 9AB. Dan yang terakhir, contoh soal yang terakhir adalah 16A dikurang 12B ditambah 4 ditambah 5A dikurang 9B ditambah 2C. Ini ada berapa suku? Ingat, sukunya dulu yang Pak W ditanyakan. Ada berapa suku? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk bentuk aljabar soal bagian D ada 6 suku ya. Ada 6 suku. Untuk suku sejenis ada berapa? Suku sejenis ada yang memiliki A ada berapa? Oke, ada 2. Jadi 16A sama 5A. Oke, itu suku sejenis yang pertama. Kemudian yang memiliki B. Oke, ada yang memiliki B. Ada di sini. Oh, ternyata ada 9B atau min 9B. Jadi ini suku sejenis selanjutnya min 9B. Kemudian kita cari lagi yang masih ada variabelnya. Oh, ternyata ada C. Ada temannya C di sini. Wah, ternyata tidak ada. Dia tidak memiliki teman. Tapi tidak apa-apa. Oke. Jadi ini tidak memiliki suku sejenis. Kemudian 2C tidak memiliki suku sejenis. Kemudian kita lanjut ke 4. 4 ada ke bilangan yang berdiri sendiri atau nilai konstanta. Selain 4 ada nilai konstanta selain 4 di sini. Wah, ternyata juga tidak ada, cuma 4 saja. Maka dari itu, untuk suku sejenis hanya 2, yaitu A dan B. Yang untuk suku sejenis hanya A dan B. Karena yang memiliki variabel C itu tidak ada, hanya cuma 2C, dan yang memiliki nilai konstanta hanya 4 saja, tidak ada lagi nilai konstanta yang lainnya. Maka dari itu kita gabungkan saja dulu yang sejenis. Oke, kita gabungkan yang sejenis, yaitu 16 tambah 5A. Ini 16 tambah 5A. Kemudian yang B lagi min 12B dikurang 9B. Oke, min 12B dikurang 9B. Perhatikan, ini yang sejenis. Kemudian yang suku selanjutnya yang tidak memiliki teman yaitu 2C, yang memiliki variabel dulu ya, ditulis semua. Kemudian yang terakhir yang tidak ada variabelnya, konstanta. Jadi ingat, kalau dia tidak memiliki suku sejenis bukan berarti dia tidak ditulis lagi. Dia tetap kita tulis, akan tetapi kita tulisnya dia belakangan. Oke. Jadi yang tidak memiliki suku sejenis atau dia tidak memiliki teman, kita tulisnya dia belakangan. Oke, kita dahulukan dulu yang memiliki suku sejenis. Oke, jadi tinggal tambah. 16 tambah 5 berapa? Koefisiennya, ingat ya, koefisiennya yang kita tambah 16 tambah 5 betul sekali 21A.
Kemudian min 12 kurang 9. Ingat ini min 12 kurang 9, bukan 12 kurang 9. Beda ya, 12 kurang 9 sama min 12 kurang 9. Ini minus 12 kurang 9 sama dengan min 21B. Kemudian ditambah ini yang tidak ada masing-masing temannya. Kita langsung saja tulis karena dia tidak memiliki teman. Oke, langsung saja kita tulis 2C ditambah 4. Jadi untuk bentuk sederhana dari aljabar ini adalah 21A dikurang 21B ditambah 2C ditambah 4. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian dulu mengenai penjabaran atau penjelasan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kalau kalian memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa menuliskan komentar kalian di kolom komentar pada classroom kalian untuk materi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you. Dadah, dadah, dadah.